Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Tren Gadget bersama saya Randi tentunya. Ya, di video kali ini kita akan bahas sebuah mouse dari brand Noir ya. Ini adalah mouse terbaru mereka dengan tipenya itu adalah M1 Lite. Ya, buat kalian yang mungkin sering ngikutin ya review mouse di YouTube, pasti nggak asing dengan brand Noir ini dan juga tipe yang Noir M1 yang udah dirilis di tahun 2022 yang lalu. Dan ya, ini adalah versi Lite-nya. Sebenarnya mouse ini bukan versi peningkatan dari Noir M1 ya, karena sesuai nama dari mouse ini yaitu Noir M1 Lite, mouse ini punya spek yang dipangkas dari pendahulunya itu. Tapi sebagai gantinya dia punya harga yang lebih murah. Kalau sekarang Noir M1 itu dijual dengan harga 500 ribuan, maka si M1 Lite ini dijual dengan harga 300 ribu aja. Dan di video ini kita akan lihat dapat apa aja di harga segitu. Dimulai dari unboxingnya, di dalam boxnya ini kita dapat unit mouse-nya, kabel yang cukup tebal dan braided, berikut dengan extensionnya juga. Dan ya, itu aja isinya. Mouse ini membawa bentuk ambidex yang artinya bentuknya identik bisa dipakai di tangan kanan maupun tangan kiri. Walaupun dua tombol custom di mouse ini diletakkan di bagian kiri ya, yang pastinya lebih nyaman oleh user yang dominan tangan kanan. Overall, permukaan dari mouse ini kerasa enak di tangan, keset, dan nggak terlalu licin untuk ukuran tangan saya yang gampang banget keringetan. Seperti kakaknya si Noir M1 dulu, cangkang mouse ini juga bisa kita buka ya, tapi bedanya di paket penjualan kita nggak disediakan cangkang cadangan seperti yang model bolong-bolong misalkan. Jadi kita cuma bisa pakai cangkang bawaannya ini aja out of the box. Oh ya, di bawah cangkangnya ini juga Noir menyediakan tempat buat nyimpen dongle-nya ya, kalau kalian misalkan lagi nggak pakai mode dongle. Jadi ya, nggak perlu khawatir hilang. For your information, tangan saya ini panjangnya 19 cm dan lebar 9 cm. Dan di mouse ini saya bisa nyaman main game dengan style claw grip, style yang paling cocok lah buat saya buat di segala game. Oh ya, BTW mouse ini punya berat sekitar 70-71 gram ya, yang saya anggap berat segitu sebenarnya udah termasuk ringan buat sebagian besar orang. Kecuali kalian yang udah terbiasa pakai mouse yang lebih ringan daripada mouse ini. Dulu saya ngira kalau beda berat di mouse gaming sekitar 5-10 gram itu nggak terlalu ngaruh, tapi ternyata pas saya udah terbiasa menggunakan mouse dari merek lain yang beratnya tuh 60 gram aja, pakai Noir M1 Lite yang beratnya 70 gram ini ternyata ya kerasa juga ya. Jadi waktu ngerakin mouse ini tuh ternyata butuh adaptasi lebih ya beberapa hari karena memang di tangan saya kerasa lebih berat aja dan ya saya baru tahu kalau itu mempengaruhi itu ya di mouse gaming. Tapi ya dengan harganya sekali lagi di 300 ribuan aja, saya nggak bisa komentar dan protes banyak. Tapi untungnya di mouse Noir M1 Lite ini, dia itu enak banget di slide di dashmat saya ya. Jadi nggak terlalu licin dan nggak terlalu kesat juga, dan ya terasa pas aja. Jadi itu bisa mengobati sedikit lah soal beratnya tadi. Bicara soal spesifikasi, Noir M1 Lite ini menggunakan sensor PixArt PMW3325 yang setahu saya udah cukup oke di harganya. Dan yang paling penting adalah selama saya pakai buat main game kayak CSGO dan Dota 2, sejauh ini akurat-akurat aja sih, hampir nggak pernah misklik lah. Sedangkan untuk switch-nya pakai Huano Blue White Dot yang saya sendiri juga nggak ngerti ya itu bagus atau enggak, karena saya juga nggak terlalu banding-bandingin ya soal itu. Tapi yang saya rasakan, switch ini bukan yang paling kliki banget karena masih ada feels kayak empuk-empuknya gitu loh. Coba deh kalian dengerin suaranya. Oh iya, soal pemakaian mouse ini, jadi ada beberapa perbedaan yang saya alami ya di beberapa game pas pakai dan menguji si Noir M1 Lite ini. Jadi pas saya main CSGO itu sebenarnya enak-enak aja ya, karena mouse ini udah cukup akurat dan memang untuk kliknya tadi, walaupun dia feelsnya nggak kliki, tapi masih enak lah buat nembak-nembak gitu ya, pakai klik kiri kan kalau CSGO. Nah, kalau pas main Dota 2, dan Dota 2 itu kan game yang lebih cenderung pakai klik kanan ya buat jalannya gitu, buat move-nya. Saya ngerasa kayak, gimana ya, kayak nggak terlalu mantep gitu sih buat ngeklik. Jadi, entah kenapa, saya ngerasa kliknya ini agak berat kalau dibandingin sama, ya sebenarnya saya bandinginnya sama yang lebih mahal sih ya, si Aria DX7. Cuman, sebagai catatan aja ya, jadi buat saya, kliknya si M1 Lite ini agak kerasa berat
di bagian klik kanan. Jadi saya main Dota itu jari tengah saya agak capek sih. Karena ya nggak tahu kenapa sih. Mungkin karena feels empuk-empuknya tadi tuh ya yang bikin nggak terlalu clicky. Jadi kayak agak ngelawan gitu loh si kliknya ya. Kalian bisa pahami mungkin ya. Tapi saya sarankan kalau kalian mau nyoba mouse kayak gini tuh ke toko yang offline ya, yang bisa nyobain langsung, sehingga nggak cuma dari video kayak gini aja kalian bisa ngerasain apakah mouse kayak gini tuh nyaman buat tangan kalian saat main game. Untuk konektivitas, mouse ini mendukung mode wired dan mode dongle 2,4 Hz yang sampai saat ini saya sih puas ya tanpa adanya interference atau gangguan koneksi. Nah, palingan ada satu hal nih yang cukup mengganggu buat saya, di mana pada port USB Type-C mouse ini, itu kayak agak terlalu dalam gitu sih posisinya. Jadi ada beberapa kabel Type-C di rumah saya yang nggak bisa masuk pas mau saya pakai buat ngecas mouse ini. So ya, bukan hal yang fatal sih, tapi agak nyebelin aja dan risih gitu loh, karena kita harus bawa kabel USB yang cocok. Paling aman sih memang pakai kabel Type-C dari bawaan boxnya aja. Nggak ketinggalan, Noir M1 Lite ini juga dibekali software yang berfungsi buat nge-custom setiap tombol pada mouse ini sesuai dengan yang kita mau. Dan cukup basic juga ya saya rasa fungsi yang disediakan di sini, so harusnya mudah dipahami untuk sebagian besar orang. Nah, untuk ketahanan baterainya sendiri, Noir M1 Lite ini menurut saya udah cukup mumpuni ya. Saya pakai dia semingguan, dan sampai sekarang sih belum habis sih baterainya. Jadi semingguan ini masih kuat sih untuk M1 Lite ini. Tapi dengan catatan saya tuh pakai mouse ini setiap hari palingan 2 jam, 3 jam aja dan nggak selalu ngegame sih. Karena kalau saya lagi nonton film atau YouTubean kan nggak saya gerak-gerikin terus ya mouse-nya. Jadi ya mungkin kalau pakai ngegame terus intens gitu 2 jam, 3 jam ya bisa jadi 3 hari, 4 hari udah habis baterainya. Tapi sejauh ini baterai dari M1 Lite ini udah cukup mumpuni dan saya suka. Oke, mungkin segitu aja sih cerita saya kali ini dengan Noir M1 Lite ini. Dan dengan kesimpulan, saya bisa merekomendasikan mouse ini ke kalian buat yang lagi cari mouse gaming di harga 300 ribuan. Kalau kalian berminat buat nyobain mouse ini, link pembeliannya akan saya sertakan di kolom deskripsi di bawah nanti. Kekurangannya palingan di feels kliknya aja yang kurang cocok lah ya sama style berdota saya. Dan desain port USB Type-C yang kurang tepat dikit. Tapi selebihnya, mouse Noir M1 Lite ini udah cocok banget buat harganya. Dan ya, saya merekomendasikan buat kalian. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!